Budi Hindatmoyo SPMM NP yang kami hormati, dan tampil ngebel Bapak Kapten ARM Winarto yang kami hormati, Kapolsek Ngebel Bapak AKP Tutut Arianto SH yang kami hormati, Ketua DPC Granat Kabupaten Ponorogo Bapak Agung Nugroho SH yang kami hormati, Bapak Kepala Desa Talun Bapak Waroto beserta Setak yang kami hormati, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh Karang Taruna Desa Talun yang kami hormati, Kepala Sekolah Tatap 3 Ngebel beserta Bapak Ibu guru serta adik-adik siswa SMP Tatap 3 Ngebel yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini Selasa 16 September tahun 2025 kita bisa hadir bertatap muka di Balai Desa Talun dengan keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana kita tunggu-tunggu syafaat dan pertolongannya dari dunia ini sampai di hari akhir nanti. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mohon izin kami di sini menyampaikan susunan acara pada kegiatan sosialisasi desa bersih narkoba atau bersinar Desa Talun, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo. Yang pertama pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga sambutan pertama dari Bapak Kepala Desa Talun, kedua dari Camat Ngebel. Acara keempat penutup dilanjutkan acara inti sosialisasi atau materi inti dari sosialisasi desa bersih narkoba. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, marilah pertama kita buka dengan bacaan ummul kitab Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga dengan bacaan Al-Fatihah membawa lancarnya kegiatan pada siang hari ini. Untuk acara yang kedua ialah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu hadirin dimohon untuk berdiri. Bangsa
Bapak Ibu hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Menginjak acara selanjutnya adalah sambutan pertama kepada beliau Bapak Kepala Desa Talun, Bapak Waroto, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa billahi islamatina nabiyyi wa rasulullah amma ba'du. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua di acara hari ini, yang hari ini acaranya sosialisasi desa bersinar. Ini yang kedua kalinya Mas Ari. Ketiga kalinya bersinar ini ngomong. Berarti di sosialisasi desa bersih dari narkoba. Dari itu hari ini perlu saya sampaikan, ini saya khususkan bagi anak-anak siswa-siswi SMP Sahabat Talun dan rekan-rekan Karang Taruna, bahwasanya sosialisasi hari ini berkaitan dengan narkoba maupun nanti juga ada berkaitan yang marak saat ini apa? Juga yang marak juga apa? Juga sosialisasi juga dan wawasan ke bangsa. Nah, dari itu saya berpesan khususnya kepada adik-adik siswa-siswi SMP, nanti tolong didengarkan. Ini yang hadir dari polsek, dari kecamatan, dari dan ya. Nanti apa yang disampaikan tolong diperhatikan. Ya, untuk khusus kegiatan ini karena kami khususkan pada adik-adik siswa SMP 1. Dan mudah-mudahan kegiatan ini dapat bermanfaat umumnya bagi masyarakat desa Talun. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan karena nanti narasumbernya banyak dan waktunya mepet. Mungkin ada beberapa yang mohon. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Bapak Kepala Desa Talun, Bapak Waroto. Untuk selanjutnya sambutan dari Camat Tebel kepada beliau Bapak Andri Yatmoto, SPMMT, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Niki mau Mas Agung tangkat kula, Pak. Kok dinamakan satap niku kenapa? Kok satu atap? Kula boten jawab. Napa, Pak? Oke, berarti jawaban kula nggih pun leres, Pak. Kemungkinan niku SD, SMP jadi satu lingkungan ngoten nggih. Satu atap ngoten nggih. Nggih, mau Mas Agung kok kenapa kok tidak dinamakan SMP 1 Talun, kok satu atap? Perkiraannya mau satap itu tingkatannya 1 tahun. Jadi mau kalau jawab 1 atap. Bapak Ibu yang saya hormati, sosialisasi desa bersinar ini merupakan instruksi Presiden nomor 2 tahun 2020 terkait dengan P4GN. Bukan itu pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, peredaran gelap narkoba. Saya berpesan kepada panjenengan semua, terutama kepada Bapak Ibu pengajar dan adik-adik semua yang belajar di SMP 3 Talun, 3 Satap Talun, untuk menghindari hal-hal yang berbau narkoba. Karena apa? Karena panjenengan semua adalah harapan bangsa dan negara, harapan Indonesia
di tahun Indonesia Emas 2045. Semoga Desa Talun bersih dari narkoba, semoga Desa Talun lebih maju, dan tentunya menuju Ponorogo yang lebih hebat dan bermartabat. Yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada beliau Bapak Samad Mekil. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk acara selanjutnya ialah acara inti materi sosialisasi desa bersih narkoba Desa Talun, Kecamatan Mekil, Kabupaten Ponorogo, kepada Bapak Ketua DPC Granat Kabupaten Ponorogo. Sempat dan waktu untuk materi, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan adik-adik semua sehat-sehat semua ya? Alhamdulillah. Bapak Ibu dan kawan-kawan, yang pertama izin memperkenalkan diri. Saya next Pak Agung Nugroho, kebetulan Ketua DPC Granat Kabupaten Ponorogo. Granat adalah gerakan nasional anti narkotika. Sekali lagi, narkotika. Karena apa? Ada istilah narkotika, ada istilah narkoba. Next. Yang pertama, Bapak Ibu dan kawan-kawan semua, ini pemahaman kita yang paling mendasar tentang apa itu narkoba. Narkoba, narnya ini adalah narkotika, ko-nya ini adalah psikotropika, dan yang terakhir, ba-nya ini adalah bahan adiktif. Next. Narkoba, Bapak Ibu dan kawan-kawan semua, ini juga pemahaman yang paling mendasar. Narkoba pada prinsipnya juga punya manfaat. Pasti panjenengan bertanya, lu narkoba jadi ini bahaya kok ada manfaatnya? Iya, narkoba bisa kita manfaatkan untuk apa? Narkoba bisa dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan, untuk bios, terapi, dan operasi. Tetapi Bapak Ibu dan kawan-kawan semua, pemanfaatan narkoba di bidang pelayanan kesehatan ini harus mendapat pengawasan ekstra ketat dari profesional di bidangnya. Siapa itu? Para dokter dan para medis yang berkompeten. Tetapi Bapak Ibu dan kawan-kawan semua, fakta di lapangan banyak sekali narkoba ini disalahgunakan. Apa yang terjadi ketika seseorang menyalahgunakan narkoba? Yang pertama, dia akan dirugikan secara fisik maupun secara psikis. Yang kedua, pasti akan ada efek ketergantungan. Dan yang ketiga, masuk kategori pelanggaran hukum. Next. Yang pertama, narkotika. Next. Apa narkotika? Narkotika adalah sejenis obat atau zat, baik dia secara sintetis ataupun secara alamiah. Dia diformulasikan untuk mengurangi bahkan menghilangkan rasa nyeri, untuk mengurangi bahkan menghilangkan kesadaran kita semua. Apa saja contoh dari narkotika? Next. Yang pertama, contoh dari narkotika adalah heroin. Heroin ini wujudnya adalah serbuk putih halus sehalus garam dapur. Next. Saudaranya heroin adalah kokain. Kokain ini serbuk putih lebih halus dari heroin. Ini diselundupkan dari luar negeri, Bapak Ibu dan kawan-kawan semua. Next. Yang ketiga, nah ini yang patut harus kita perhatikan. Ini adalah tanaman ganja. Berikutnya adalah jenis-jenis psikotropika. Next. 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 Ini Bapak Ibu dan adik-adik semua, coba diperhatikan dengan seksama. Bentuknya, warnanya sangat menarik. Ini adalah racun-racun yang meracuni generasi muda kita saat ini. Ini jenis psikotropika yang sering kita kenal dengan nama
ekstasi. Yang kedua, ini adalah yang sering kita sebut dengan istilah sabu. Sabu adalah bubuk kristal putih yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan sebuah alat dihisap asapnya. Ini adalah narkoba yang sering kita sebut dengan nama LSD. Narkoba ini cukup kecil, cukup tipis, sekecil dan setipis SIM card HP panjenengan semua. Biasanya ada gambar-gambar animasi anak-anak yang sangat menarik. Yang kedua adalah narkoba yang sering sekali kita sebut dengan jenis crocodile drugs. Narkoba ini diformulasikan dalam bentuk cair, dikonsumsi dengan cara disuntikkan. Karena mengkonsumsi narkoba jenis ini dengan menggunakan alat suntik, Bapak Ibu dan kawan-kawan, sering sekali para pecandu narkoba jenis ini juga terjangkit penyakit antara lain HIV dan AIDS. Next. Para pecandu jenis ini pula ketika dia menjadi pecandu dalam kurun waktu yang lama, secara perlahan kulit tubuhnya akan mengelupas dan muncul sisik layaknya seekor buaya. Next. Berikutnya Bapak Ibu dan kawan-kawan semua, di ibu kota sekarang ini sudah mulai marak narkoba yang dikemas mirip dengan kue, dan ini dikenal dengan kue narkoba. Yang berikutnya kami jelaskan tentang zat adiktif. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu dan kawan-kawan semua, izin saya jelaskan zat adiktif ini karena zat adiktif ini sejatinya terkandung dalam banyak barang-barang yang dijual bebas di pasaran. Bahkan di antara kita yang ada di sini banyak yang mengkonsumsinya, tetapi mungkin belum sadar kalau itu barang sebenarnya mengandung zat adiktif. Apa saja itu? Next. Nah, ini yang pertama. Ayo coba Bapak Ibu dan kawan-kawan, adik-adik yang di belakang, saya hanya tanya, pernahkah melihat saja minuman botol yang ada di gambar ini? Bapak Ibu dan kawan-kawan semua, hindari mengkonsumsi minuman seperti ini. Karena apa? Biasanya berawal dari mengkonsumsi minuman-minuman seperti ini akan ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan yang mengarah pada tindak kriminalitas, perkelahian massal, pengeroyokan, perampokan, dan lain sebagainya. Biasanya sering sekali diawali dengan kegiatan mengkonsumsi minuman ini secara massal. Next. Nah, ini yang kedua Bapak Ibu. Izin, mohon maaf, saya ini hanya menjelaskan loh ya. Yang kedua, ini ada satu racun yang masuk kategori zat adiktif. Ini namanya nikotin Bapak Ibu. Nikotin ini konon kabarnya menurut literatur yang saya baca, asalnya dari tanaman yang namanya tembakau. Tembakau itu menurut pengalaman saya biasanya diproduksi atau dibuat untuk bahan rokok, sehingga Bapak Ibu dan kawan-kawan semua, barang siapa yang mengkonsumsi namanya rokok, minimal dengan sengaja memasukkan 2 racun ke dalam tubuhnya. 1 racun namanya nikotin, 1 lagi racun namanya tau. Ada salah satu zat yang sangat berbahaya, tetapi adik-adik izin, ini saya informasikan dengan satu catatan, jangan dipraktekkan. Apa itu? Next. Ini adalah lem Bapak Ibu dan kawan-kawan semua. Di ibu kota saat ini sudah marak anak usia sekolah dengan budaya ngelem. Ini adalah lem iPhone, lem biasa dijual di pasaran. Bapak Ibu dan kawan, bagaimana ciri-ciri seseorang itu ketika dia menjadi pecandu narkoba? Apabila panjenengan punya teman, kawan, sahabat, saudara, bestie, atau apapun itu
yang biasanya enak diajak ngobrol, enak diajak ngerumpi, enak diajak ngopi, enak diajak mancing, tiba-tiba suatu saat dia cenderung menyendiri, melamun, susah diajak bicara, mudah tersinggung, mata merah berair, hidung pun juga berair, dan yang paling ekstrim, para pecandu narkoba paling tidak suka mandi. Badan perlahan mulai kurus, jalan pun sudah mulai sempoyongan. Next. Ini yang perlu diingat Bapak Ibu dan kawan-kawan semua. Narkoba ketika dikonsumsi dia pasti akan menimbulkan efek halusinasi dan disorientasi. Ketika overdosis maka nyawa menjadi taruhan, dan ketika dikonsumsi dalam posisi berkendara maka faktor kecelakaan menjadi dominan. Next. Indonesia, Bapak Ibu dan kawan-kawan semua, 2-3 tahun berjalan ini sudah ditetapkan darurat narkoba. Next. Indonesia, Bapak Ibu, sudah sangat konkret peraturan perundang-undangannya. Ada undang-undang narkotika, psikotropika, kesehatan, dan ada pasal-pasal lengkap hukum pidana jual beli narkoba. Artinya apa? Barang siapa yang kedapatan menyimpan, membawa, mengedarkan, memperjualbelikan, dan mengkonsumsi yang namanya narkoba, jangan harap bisa lepas dari jerat hukum. Next. Kami sedikit memberikan tips bagaimana supaya kita semua ini terbebas dari jerat narkoba. Yang pertama, jalin hubungan komunikasi yang harmonis di antara keluarga, orang tua, anak, saudara, tetangga, kanan kiri, satu RT, satu RW, satu dusun, satu desa. Tolong saling memperhatikan. Ingat, wilayah Kecamatan Lebet ini adalah wilayah pariwisata. Banyak sekali objek-objek wisata, banyak sekali hotel dan penginapan, dan juga tidak untuk mengingat banyak sekali orang-orang yang datang ke Lebet. Bapak Ibu, mohon waspada apabila sudah ada gejala masuknya narkoba di wilayah lingkungan Panjenengan semua, segera hubungi aparat desa setempat, hubungi Babin Kamtibmas, dan hubungi Babinsa. Bagi kawan-kawanku generasi muda, ingat, jangan sekali-kali ada rasa penasaran dan ingin coba-coba sama yang namanya narkoba. Sekali mencoba, bisa dipastikan Anda tidak akan bisa lepas dari jerat narkoba. Demikian Bapak Ibu dan kawan-kawan semua yang bisa kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih kepada Bapak Kepala Desa Talun Lebet. Semoga yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat. Banyak kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada beliau Bapak Agung Purwo SH. Untuk selanjutnya pemateri Bapak dari Kapolsek sama Kapolsek Bapak AKP Tutut Arianto SH. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya ingin menyampaikan terkait dengan nanti yang terakhir Mas Agung narkoba, kemudian saya terkait dengan judi online. Kalau sempat nanti ya sampai selesai penipuan online, kemudian Pak Darnamel nanti penutupnya wawasan kebangsaan. Mudah-mudahan nanti ini bermanfaat bagi semuanya, baik bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang hadir di sini. Serba-serbi terkait dengan judi online, naik. Itulah bisa terbaca betul. Itu ada 4. Jadi serba-serbinya judi online. 1, potensi
membuat kegaduhan, kemudian timbul masalah ekonomi, kemudian bersifat kriminogen. Apa sih kriminogen? Faktor-faktor yang menyebabkan kita untuk melakukan suatu tindak kejahatan. Faktor kriminogen. Jadi kalau kita di judi, ibaratnya aku nih duit judi online, terus ada kesempatan mereka akan melakukan kejahatan, mencuri, mungkin mau garong, rampok, gitu. Kemudian ketika merusak mental, yang jelas dari A sampai D itu dari potensi membuat kecanduan. Judi online tidak ada ceritanya judi online itu tidak kecanduan, mesti kecanduan. Nah, makanya benar hati-hati, jangan sampai membuka atau mendownload yang ada di aplikasi HP. Dengan iming-iming apapun jangan sampai mendownload. Kemudian yang timbul masalah ekonomi, yang jelas tabungan. Kalau akunnya asetnya terjual, sudah sampai jelaskan tadi. Kemudian utang menumpuk, kalau punya usaha mungkin bisa bangkrut. Sanksi bersifat kriminogen, kemudian kami jelaskan. Yang jelas merusak mental, depresi, kecemasan yang berlebihan. Terus yang terakhir itu ada bunuh diri. Tanda-tanda seorang yang mengalami kecanduan judi, ini tidak harus judi online, judi konvensional pun kayak gini. Satu, tidak mampu menahan untuk berjudi. Yang jelas, nek judi kalah, pengen tetap menang ya. Pengen menang terus, pengennya berjudi terus. Kemudian berbohong tentang aktivitas bekerja, kebanyakan itu. Bilangnya kerja, udah kerja, tapi nggak sampai tempat kerja, tapi mampir di tempat, mungkin kalau di sini ada kasino ya kasino, tempat judi ya tempat judi. Kemudian menghabiskan waktu untuk beraktivitas secara online. Kemudian mengabaikan teman dan keluarga, yang jelas itu secara peduli kocok, terus yang penting aku judi, aku menang. Kemudian menampilkan perilaku yang rahasia, otomatis mereka akan sembunyi-sembunyi, tidak mungkin lah judi terang-terangan itu. Lanjut next. Sanksi pidana bagi pelaku judi online. Bapak Ibu adik-adik perlu ketahui bahwa untuk judi online itu penerapan pasal ada 3. Yang satu Undang-Undang ITE di pasal 27, kemudian di KUHP di pasal 303 biasa atau 303 bis. Ancamannya sudah jelas itu. Kalau di ITE-nya kena undang-undang, kena ancaman hukumannya 6 tahun, di KUHP-nya 4 tahun. Cuman di undang-undang ITE ada tambahan denda. Psikologi pemain. Di sini keinginan untuk memenangkan permainan. Yang jelas sudah kami jelaskan lagi. Pemain pengennya menang, tidak ada yang kalah. Kecuali kalau punya sembulan mau ngalahnya Bandar, kan tidak mungkin. Pemain mau ngalahnya Bandar tidak mungkin. Pengennya menang dimiliki kita sendiri, tapi kan tidak mungkin. Apalagi judi online, tidak ada ceritanya jenengan itu judi online itu hanya rayuan aja, pancing-pancing, teman menang dulu buka, download dibuka, ikut 100.000, makan dulu, kemudian habis itu. Dampak buruk yang jelas finansial, psikologis, sosial, hukum sudah kami jelaskan di depan tadi. Dampaknya hukum, kemudian finansial jelas uang kita hilang tidak mungkin bisa kembali. Dampak psikologis jelas kecanduan, depresi sudah kami jelaskan tadi, akibatnya kayak itu tadi sampai bunuh diri. Kemudian dampak sosial yang jelas mengabaikan keluarga, tanggung jawab keluarga, rumah tangga mesti hancur.
dampak hukum sudah jelas di pasal 27 di Undang-Undang ITE, kemudian di KUHP 303 sama 303 bis. Lanjut, regulasi dan penanggulangan. Kami dari tim patroli siber sudah melakukan antisipasi, yaitu dengan cara ini patroli itu mengawas situs internet negatif atau AIS oleh Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika. Tujuan kami mengantisipasi biar tidak merebak aplikasi-aplikasi yang ada dengan terkait dengan judi online itu sampai bisa kita putus sampai di situ. Tapi masih dengan kecanggihan alat mereka masih bisa menggunakan. Inilah salah satu upaya dari kita. Lanjut. Di bulan itu pemblokiran rekening. Jadi rekening yang sudah diblokir itu melalui e-wallet. Lanjut, ini penipuan online. Ya jelas banyak kejadian penipuan online. Di wilayah kita pun juga ada satu bulan yang lalu kasihan, gara-gara mereka dibimbing di sebuah ATM, klik dalam satu, nggak ada 1 menit 9 juta ya. Makanya itulah bentuk penipuan online. Istilah online fraud, internet fraud, internet scam, penggunaan layanan internet atau software dengan akses internet untuk menipu atau mengambil keuntungan dari korban, mencuri informasi dan identitas personal. Makanya ini bentuk-bentuk penipuan. Dulu kan ada mama minta pulsa, kemudian ditelepon kalau keluarganya kena kasus, kemudian ditelepon keluarganya kecelakaan, akhirnya dibimbing, Pak, biar aman sampai gini, transfer dulu. Selama kita terbuai dengan omongannya di telepon, mereka kayak sebenarnya kita tuh di hipnotis. Jenis penipuan online, menggunakan kartu kredit, penipu mendapatkan nomor kartu kredit korban dari media web. Makanya hati-hati, jangan sembarang password, harus benar-benar. Kalau memang punya di web itu, benar-benar hati-hati. Mereka munculnya dari situ, password, jangan sampai dikasih tahu ke orang. Jadi business di site itu penipu menyamar sebagai pebisnis bisa, kemudian direkomend di site lowongan pekerjaan palsu, terus di counter cek scam, cek palsu untuk membayar barang yang dibeli secara online. Bayangkan itu. Next, belanja online minimal 5 hal yang kita laksanakan sebelum transaksi belanja online. Satu, cek kebenaran legalitas perusahaan seperti kantor, manajemen, kemudian pengurus hingga terdaftar atau tidak, jangan mudah percaya. Kemudian cek ulasan dari perusahaan yang sudah membeli, apakah banyak transaksinya. Kemudian cek harga, kalau harga normal, harga kalau harga di bawah normal itu pasti tidak beres. Makanya bapak yang beli biasa transaksi di internet, belanja online harus hati-hati. Nah sering di pintu masuk kan ada, di pintu masuk mau masuk tahun, mereka yang sering dapat kiriman online, belanja online, makanya harus hati-hati juga. Kemudian cek metode transfer dananya, terus simpan bukti transaksi untuk antisipasi. Jangan habis beli langsung dibuang. Makanya bukti transaksi siapa tahu mungkin bisa kita telusuri. Next, antisipasi penipuan online, yaitu tidak mudah tergiur iming-iming atau hadiah pinjaman cepat, kemudian tidak mudah percaya berita yang menggiurkan, tidak mudah terbawa emosi. Makanya kalau bapak terima telepon yang sekiranya anaknya, biasanya kalau emosi, kalau kita kaget, kalau anak kita tertangkap narkoba, anak kita diinformasikan laka lantas, itulah timbul
pikiran kita. Akhirnya bingung. Kalau bingung, kesempatan bagi penipu untuk mengejar terus. Dan kurang paham ragam modus penipuan digital. Yang dianya waspada, iming-iming hadiah atau pinjaman cepat, kemudian waspada berita menunjukkan, selalu kelola emosi, selalu kritis informasi, terus kemudian belajar memahami ragam modus penipuan digital. Lanjut. Waspadalah bahwa semua orang yang terekspos internet semua rentan, semuanya rentan. Rentan bakal mengalami dan makan mungkin kejadian. Oke, penipuan digital semakin canggih, selalu antisipasi dan waspada adalah kunci. Kenapa? Mereka menggunakan aplikasi ini karena ketahuan mereka akan menggunakan aplikasi yang lebih canggih. Makanya terus waspada, itulah kunci kita ke depannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tutur kata yang kurang pas, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kapolsek, Bapak AKP Tutut Arianto SH. Bapak Ibu hadirin, untuk selanjutnya pemateri ketiga atau yang terakhir kepada Bapak Dan Kamil, Bapak Kapten ARN Minako dipersilakan. Saya ulangi, tadi sudah disampaikan oleh Mas Agung dari Granat dan sudah disampaikan dari Pak Kapolsek tentang judul juga ya. Yang saya harapkan ini tidak akan terjadi kepada kita semua ya. Ini saya akan menyampaikan materi ya, ini wawasan bela negara dan wawasan kebangsaan. Artinya ini ada gandengannya Pak. Gandengannya artinya kita juga memberikan sosialisasi bersih narkoba, kemudian memberikan yang terakhir memberikan sosialisasi tentang bela negara. Gitu? Oke. Langsung mawar Pak B. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara ya, yang berjiwa kecintaannya pada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa. Ini sudah jelas. Kemudian apa yang harus dibela dari negara? Yang pertama adalah kedaulatan negara, kemudian keutuhan wilayah NKRI, dan ketiga keselamatan segenap bangsa. Mengapa negara harus dibela? Ya, karena sebagai makhluk sosial tentunya manusia membutuhkan tempat berekspresi, berkomunikasi dan menuntut ilmu. Tempat di mana kita lahir dan tumbuh sampai dewasa. Karena di dalam suatu negara lah kita dapat tumbuh menjadi manusia yang utuh. Harapannya itu. Lanjut Pak. Siapa yang wajib membela negara? Ini loh, yang wajib membela negara siapa? Sinten ya? Doyo Pak. Doyo itu wajib membela negara. Ya, sesuai dengan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Ini setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nah, kemudian ini juga pasal 9 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 3 tahun 2002. Lanjut. Ini yang isinya, nah ini tadi pasal 27, kemudian yang pasal 9 ayat 1 itu upaya bela negara merupakan sikap dan perilaku warga negara dijiwai pada tanah air berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Lanjut. Nilai-nilai bela negara, 5 nilai bela negara. Yang pertama adalah rasa nasionalisme, ya, cinta tanah air, kemudian sadar berbangsa dan bernegara, yakin Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan memiliki kemampuan awal bela negara. Lanjut, baik.
cinta tanah air. Nah, ini mengenal, mencintai dan selanjutnya. Nah, intinya kita mencintai tanah air seperti ini. Ya, kita belajar, investasi bekerja, menjaga kelestarian lingkungan, melakukan perlakuan sama semua manusia, berbakti pada manusia dan bangsa, berbakti dan hormat pada orang tua, guru dan banyak itu. Karena termasuk berbakti dan hormat pada orang tua, guru, sadar berbangsa Indonesia. Di antaranya membina kerukunan, persatuan dan kesatuan mencintai budaya bangsa, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi, keluarga dan kelompok. Mencintai budaya bangsa. Jadi budaya bangsa kita sendiri, artinya kita mempunyai budaya. Kalau di desa-desa kita itu ada yang mempunyai budaya. Kalau sebenarnya ini secara keseluruhan ya, keseluruhan di Ponorogo. Tapi di desa-desa itu ada yang namanya bantengan, kebu-kebuan, gajah-gajah dan lain sebagainya. Itu harus kita lestarikan, kita uri-uri untuk keberadaannya. Karena nanti kalau sudah, karena luar negeri ini juga sangat senang dengan budaya kita. Nanti kalau budaya kita sudah diklaim dengan luar negeri, kita baru teriak-teriak, gitu. Makanya kita harus sadar bernegara Indonesia, bertanah air satu, bernegara satu, berbahasa satu, mentaati peraturan perundang-undangan, mengakui, menghargai dan menghormati bendera merah putih. Nah, yakin akan kebenaran Pancasila, ya, sebagai negara, sebagai masalah bangsa. Ini sudah terbukti kebenarannya dan penyelenggaranya kehidupan bangsa dan bernegara berdasarkan tujuan nasional. Secara tidak langsung, secara tidak sadar kita ini sudah melaksanakan itu, Pak. Ini sehari-hari sudah kita laksanakan. Makanya kita harus yakin bahwa Pancasila itu murni, artinya tidak boleh diubah. Oke? Rela berkorban untuk bangsa dan negara. Rela mengorbankan waktu, ya, tenaga, pikiran, harta benda untuk kepentingan umum. Bersama lebih baik, bersama kita bisa. Ini saya tidak mau lama-lama, karena sudah kerjasama sampai di akhir kebersamaan. Nah, ini bisa dibilang objek orang Inggris yang bahasa untuk mencapai tujuan bersama yang tidak dapat diraih secara sendiri-sendiri. Makanya kita butuh orang lain. Kita repot, kita butuh orang lain. Jadi kerjasama yang baik. Itu. Lanjut. Kuat karena bersatu, bersatu karena kuat. Lanjut. Berbuat terbaik, ya, berani, tulus dan ikhlas. Benar? Kira-kira semuanya ini ikhlas. Ikhlas nih. Iya. Ini kan hanya kata-kata. Berbuat terbaik, berbuat yang terbaik. Jadi berpikir, berbuat, dan bertindak. Artinya gitu. Kemudian saya sampaikan kita ini harus punya rasa ini, disiplin. Disiplin itu utama. Artinya orang itu kelihatan sikap dan sebagainya itu yang dilihat pertama adalah disiplin. Karena motor dari kita tentang disiplin itu adalah napas, okay? Kesetiaan kepada Mbah Lurah adalah kebanggaan, kehormatan yang diberikan Mbah Lurah kegiatan pekerjaan apapun itu adalah segala-galanya. Betul Pak? Diberikan kegiatan Mbah Lurah usia itu adalah kita harus disiplin, siap gitu. Ya. Lanjut, terakhir, nah, jangan pernah lelah mencintai Indonesia yang hebat ini, ya. Karena Ponorogo juga hebat.
Oke, saya berpesan, mungkin ini yang saya sampaikan, ini saya sampaikan sangat cepat. Saya berharap kepada seluruh warga tahun ini jangan pernah kalau ingin tahu silakan, tapi jangan pernah berurusan dengan yang namanya narkoba. Harapannya desa Talun ini bersih dari narkoba. Oke. Terakhir, Mbak Len. Oke. Cuci tangan yang bersih dan pakai sabun. Cukup sekian, terima kasih dan matur nuwun. Terus dulu. Saat ini saya maaf misalnya mudah-mudahan ini bisa mendapat ilmu pengetahuan dari orang. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun sebelumnya dari kami selaku pembawa acara ada kurang lebihnya ada kata tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu hadirin semuanya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal akhiron Allahumma billahi wa min tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.